Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahmud Ridwan, CGP Angkatan 10 tahun 2024 yang berada di instansi UPTD SD Negeri 2 Braja Harjosari akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama yang paling saya hormati Pak Kepala Sekolah, Pak Surjo, dan Bapak Ibu Dewan Guru, staf. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan menyampaikan aksi nyata bagi praktek baik modul 1.4 budaya positif di sekolah. Di sini ada Bu Umi Masuro, SPD sebagai fasilitator saya. Beliau adalah kepala sekolah di salah satu sekolah negeri yang juga dulunya adalah guru penggerak, dan beliau sangat berkompeten pada sekolah tersebut. Nah, katanya beliau sudah pernah bercerita bahwasanya sekolahnya mau mati, tapi sekarang ketika beliau menjabat sebagai kepala sekolah memiliki prestasi-prestasi yang baik, seperti pernah menjadi juara FLS 2N tingkat provinsi. Kemudian ada Bu Kusmiati yang sudah 2 kali kesini, adalah pengajar praktik, di mana yang selalu membimbing saya untuk menyelesaikan tugas. Bagaimana caranya, beliau selalu berada di samping saya. Selanjutnya adalah saya sendiri. Tapi Bapak Ibu sudah kenal ya saya sendiri. Kenal ya. Saya namanya Muhammad Mahmud Ridwan. Kemudian motivasi saya adalah jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi jangan takut mencoba. Sedikit kesalahan tidak apa-apa, untuk proses kedepannya lebih baik. Kemudian di modul ini
akan menjelaskan tentang disiplin positif yang berada di sekolah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin dalam diri maupun atau yang memiliki motivasi internal. Kita tidak bisa ada motivasi internal. Maksud motivasi internal itu adalah motivasi dari diri sendiri untuk disiplin. Itu kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan, atau motivasi eksternal, di mana itu berasal bukan dari diri tapi dari luar. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, kata-kata merdeka ini ada ada hal-hal yang tidak harus ditembus. Merdeka ini ada bahasa Jawa, merdeka iku jarwanya nong mulasting pangrih ning uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin diri sendiri ini kita akan menciptakan murid atau memotivasi murid untuk dia dapat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi tidak harus dari orang lain, apalagi dari orang yang tidak bisa. Jadi dia hanya termotivasi oleh motivasi dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, teori motivasi menurut Dian Dosen ada pada dalam bukunya Rex Trusting School Discipline. Mohon maaf tidak bisa bahasa Inggris terlalu fasih. Ada 3 hal atau motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi 3 disiplin ini ada 3 teori. Yang pertama, manusia itu selalu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena dia ingin disiplin. Ini seringlah dilakukan jika dia itu takut tidak nyaman, kemudian takut akan dihukum sehingga dia menjadi disiplin. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia disiplin, mau disiplin ketika dia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada sih? Kalau dulu ini sekarang jadi yang pertama dan kedua, kemudian ada yang ketiga, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 teori motivasi ini, yang pertama ini yang merah, dia takut karena hukuman sehingganya dia menjadi disiplin. Ini nanti kedepannya tidak akan bagus. Kalau tidak nyaman atau tidak ada hukuman, maka anak ini tadi tidak akan disiplin, atau orang ini tadi tidak akan disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kuning. Dia tidak akan disiplin ketika dia tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dia disiplin, tidak ada imbalannya, kemudian tidak ada penghargaan. Kamu bagus, kamu disiplin, tidak ada. Akhirnya dia menjadi pribadi yang kalau dia mendapatkan imbalan atau penghargaan, baru dia menjadi disiplin. Ini masih kategori yang belum kita ambil. Yang kita ambil adalah yang nomor 3, Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia disiplin karena memang dia ingin menghargai dirinya sendiri. Itu memang keinginan mereka dan itu memang nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini ada 3 alasan motivasi manusia untuk melakukan hal kedisiplinan. Jadi yang kita pakai di sekolah harusnya yang nomor 3, bukan yang nomor 1, bukan yang nomor 2. Itu bagus ya. Oh, siap. Ya. Kemudian ada yang namanya restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Selama ini di sekolah kita pasti mengandalkan yang pertama ini, yang di kolom pertama. Kolom pertama ini yaitu hukuman. Ini akan menciptakan identitas murid itu menjadi gagal. Jadi contohnya seperti ini. Sesuatu hukuman itu adalah sesuatu yang harus terjadi, yang menyakitkan. Hukuman itu pasti menyakitkan. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Misalnya ada anak yang terlambat. Anak itu disuruh untuk berlari
mengelilingi sekolah 7 kali. Ini adalah termasuk hukuman. Kemudian yang kedua adalah sanksi konsekuensi, sanksi atau konsekuensi. Di sini sesuatu memang harus terjadi. Jadi sanksi konsekuensi itu ketika dia melanggar peraturan sekolah, misalnya terlambat, itu sudah disepakati bahwasanya kalau terlambat seperti ini itu namanya adalah suatu atau sanksi atau konsekuensi. Misalnya anak itu terlambat pada saat melaksanakan, misalnya contoh yang lain saja, anak itu menumpahkan makanan di lantai. Ketika kita memberikan sebuah hukuman atau sanksi, nah itu dia harus disuruh keliling lapangan, atau kalau untuk membersihkan itu namanya sudah konsekuensi atau sanksi. Kalau hukuman tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan, itu namanya hukuman. Misalnya terlambat terus itu tidak ada kaitannya dengan yang awal tadi, itu namanya hukuman. Kemudian restitusi ini merupakan pilihan, di mana nanti kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi, bagaimana caranya kita mengatasi peserta didik yang melakukan kesalahan. Jadi ada yang namanya sanksi dan konsekuensi, hukuman atau konsekuensi, sanksi atau konsekuensi. Jadi ini saling berkaitan. Di mana nanti jika kita menerapkan hukuman, maka identitas peserta didik kita akan menjadi gagal dan kita akan berhasil jika disiplin ini menerapkan yang sanksi atau konsekuensi atau menerapkan restitusi. Contoh yang lain dari restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Kalau hukuman itu cenderung negatif, biasanya dengan kata-kata awas, kalau dilakukan lagi nanti kamu awas begitu, atau mode paksaan, maksa-maksa, mendorong menyalahkan diri sendiri, konsep diri buruk, murid anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi dia tidak akan mengaku kesalahannya karena dia takut akan hukuman. Kalau yang sanksi atau konsekuensi ini sikapnya netral itu. Jadi ada yang dilakukan apa saja yang dikatakan, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid anak menjadi taat peraturan. Ini yang konsekuensi atau sanksi tadi. Tapi yang paling penting adalah restitusi atau seperti ini. Apa ya hal yang ingin sesungguhnya kamu inginkan? Ini teori-teori kontrol seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ada yang namanya teori keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas. Ini hampir sama halnya dengan kita melakukan kesepakatan kelas. Tapi keyakinan kelas ini berbeda, adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan adalah kesepakatan, adalah keyakinan, membuat keyakinan atau prinsip-prinsip bersama antara warga kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, biasanya kalau kesepakatan kelas masih ada guru yang andil. Ini kalau salahnya ini kita harus hukum begitu. Ya Pak, setuju Pak. Nah, siswa-siswa yang baik setuju, tapi ini berbeda. Jadi dari semuanya membuat keyakinan kelas, kita kolaborasi apa yang baik dan kemudian kita laksanakan bersama. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar menurut teori ini. Yang pertama adalah kekuasaan. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan bertahan hidup. Yang keempat itu kesenangan. Dan yang kelima itu kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia, ada 5. Dan anak-anak itu juga manusia dan punya 5 kebutuhan dasar juga. Ketika beberapa kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka dia tidak akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Misalnya dia tidak ada kasih sayang di sekolah, sehingga dia malas lah gitu ya. Kemudian tidak senang, tidak bebas ini dalam konteks masih bebas yang terikat ya Bapak Ibu, bukan bebas sebebas-bebasnya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Jadi kita guru ini memiliki 5 posisi kontrol.
Yang pertama penghukum. Biasanya ini selalu menghukum siswa. Ini hukum, ini hukum. Ini berarti masih posisi kontrolnya sebagai tukang hukum atau penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kamu ini gak kasihan sama orang tua kamu, dan nyekolahin berkali-kali, membiayai dan sebagainya. Nah ini berarti dia masih dalam posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah memantau. Memantau ini posisi kontrolnya memantau, kemudian kamu kemarin hari ini tidak hadir ya, kenapa? Tapi tidak ada. Ini memantau, masih memantau ya. Kemudian teman. Nah, teman ini biasanya kita laksanakan dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Ayolah bantu Bapak, ayolah bantu Ibu, biar nanti bisa kita. Nah, ini masih dalam posisi kontrol teman. Kemudian yang paling sulit adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini adalah hal yang paling sulit gitu. Dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, pengevaluasi dan tidak lanjut ini dilakukan oleh posisi manajer. Mungkin saya sendiri masih dalam kategori penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau juga teman, dan yang belum yang saya pelajari adalah posisi manajer. Sebagai guru, sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai membuat merasa bersalah, bukan pemantau dan juga bukan teman, artinya sebagai manajer. Ini bisa merangkul semua hal tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara untuk mengatasi masalah anak. Ya, seperti guru BK, tapi beda. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga, yang pertama menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misalnya dalam suatu kasus ada anak yang terlambat karena bangkong mungkin ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita panggil anak tersebut, kemudian kita stabilkan identitas. Kenapa kamu dipanggil? Sebenarnya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin kawan kamu yang lain dan bapak ibu mungkin juga pernah melakukan hal seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini apa gunanya ini? Agar anak tadi mau terbuka dengan kita. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Karena dia merasa bersalah, dia akan menyembunyikan hal-hal yang lain yang membuatnya nanti lebih disalahkan. Untuk itu kita butuh penstabilan identitas. Kita tanyakan baik-baik. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan terlambat ini? Apa kamu punya alasan gitu? Pak, saya begini. Nah, terus kemudian langsung kita tanyakan apa cara efek untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi di sini setelah kita tanya kenapa dia terlambat, nah ini kita tanya lagi bagaimana dia bisa memperbaiki hal tersebut. Kemudian setelah itu baru menanyakan keyakinan. Kalau kamu melakukan ini dan tahu kan keyakinan kelas yang kita sepakati, nah nanti dia melakukan hal itu. Jadi dia legowo, bisa fresh untuk meluapkan segala apa yang ingin disampaikan kepada gurunya, terus kemudian tidak mengulangi kegiatan kesalahan yang selanjutnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian selesai. Jadi hal tersebut yang dapat saya sampaikan sekali lagi 5 posisi yang kita kita pelajari bersama, yaitu teori motivasi ada 3, kita pakai yang ketiga. Kemudian ada keyakinan kelas, disiplin positif, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang paling penting adalah segitiga restitusi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya mohon yang sebesar-besarnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.